Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan masuk ke pertemuan pertama dan kali ini kita akan membahas persamaan dasar akuntansi. Yang dimana sebelum kita masuk ke dalam persamaan dasar akuntansi, kita harus mengetahui dasar-dasarnya terlebih dahulu. Yaitu di sini terdapat aktiva sama dengan pasiva. Pasiva itu berisikan kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik atau utang ditambah dengan modal. Dan apa aja sih yang masuk ke dalam akun aktiva? Yang termasuk dalam aktiva yaitu ada kas, perlengkapan, piutang ataupun tanah dan juga lainnya. Lalu yang dimasuk dalam kewajiban atau utang yaitu berisikan utang perusahaan, dan yang dimasuk dengan ekuitas yaitu adalah modal dari si pemilik perusahaan. Seperti itu. Dan langsung aja kita sekarang masuk ke soal. Di sini kalian bisa ngelihat soalnya di buku kerja kalian. Kita akan membahas transaksi yang dimiliki oleh Biro Jasa Henry. Di sini transaksinya yaitu untuk periode Juli 2015. Nah, sekarang kita bikin sama-sama ya teman-teman. Di sini kita bikin pertemuan pertama akuntansi. Oke. Nah, kalau misalkan kalian bikin laporan, kalian harus bikin dulu nama perusahaan yang pertama, yaitu adalah Biro Jasa Henry. Terus, di bawahnya kalian bikin laporannya tentang apa, yaitu kita mau bikin persamaan dasar akuntansi. Oke, dan bawahnya yaitu adalah periode. Periodenya yaitu adalah 31 Juli 2015 karena ini adalah transaksi pada bulan Juli. Ntar aja kita aturnya, kita bikin akunnya dulu. Yaitu dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu yang pertama ada tanggal. Terus lalu di sini kita masukkan akun aktivanya. Oke. Yang termasuk dalam akun aktiva, kita lihat lagi di soal. Di sini kita dapat lihat yaitu pada tanggal 1 Juli 2015, Biro Jasa Henry mempunyai aset dan kewajiban seperti berikut, yaitu ada kas, piutang usaha, perlengkapan, dan ini tanah ya yang nggak ada tulisannya, yang $10 ini, yang $10.000 ini tanah, dan ada utang usaha. Dan di sini kalian bisa lihat di sini nggak ada modal kan. Nah, pertama kita masukin dulu deh akun harta ataupun akun aktiva, yaitu ada kas, piutang, ada perlengkapan dan juga tanah. Kita masukin dulu yuk. Di sini ada masuk akun aktiva adalah kas, lalu tadi ada piutang usaha atau piutang, lalu tadi juga ada perlengkapan dan ada tanah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam akun pasiva. Seperti yang tadi kita lihat di dalam rumus, yaitu akun pasiva sendiri itu ada kewajiban dan juga ekuitas. Dan di sini bisa dilihat ada kewajibannya yaitu adalah utang usaha. Kita masukin ya, utang usaha. Dan di sini kita masukin modal. Nah, seperti yang kalian lihat dalam soal, di sini nggak ada modal ataupun ekuitas kan. Jadi di sini nanti kita akan cari. Oke. Jadi ini masih kosong. Langsung kita rapiin. Ini kalian bisa pakai Excel ataupun juga Google Sheet ya. Ini aku pakai Google Sheet. Dan nanti kita bakal ngerjain pakai rumus. Kita atur dulu biar kelihatannya juga rapi. Oke, semuanya udah. Semuanya udah rapi ke tengah. Ini juga. Oh iya, satu lagi, keterangan. Jadi biar kita tahu uangnya itu keluar masuknya, keterangannya jelas gitu semuanya. Kita taruh ke tengah. Ini juga persamaan dasar akuntansi. Oke. Oke.
Tanggalnya nggak usah luas-luas, cukup segini aja. Oke, sekarang kita langsung aja kerjain ya. Kita masukin, kita baca soalnya. Pada tanggal 1 Juli 2015, Biro Jasa Henry mempunyai aset dan kewajiban seperti berikut, yaitu kasnya sebanyak $1.000, piutang usahanya 3.200, perlengkapannya 850, tanahnya 10.000. Kita masukin satu-satu. Yaitu pada di sini kita tulis ya, transaksinya itu tadi tanggal 1 Juli kan. Tulis tanggal 1 pada bulan Juli atau bulan 7. Ini kita blok dulu semua ke tengah biar rapi. Dan untuk bagian uangnya langsung diblok aja. Karena kan dia ada nominalnya, kita pakai dolar. Oke. Terus ini kita rapiin. Oke. Tadi kasnya yaitu adalah $1.000. Dia akan otomatis ketika kalian udah masukin nominal sesuai dengan formula di sini ya. Terus kita sekarang masukin tadi piutangnya sebanyak 3.200, perlengkapannya tadi 850, tanahnya 10.000. Oke, dan kita lihat benar kan? Nah, terus kita masukin sekarang utang usahanya yaitu 1.530. Dan kita pengen cari modalnya kan. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kalau misalkan aktiva sama pasiva itu harus balance kan. Nah, gimana sih cara untuk mendapatkan si modal ini? Nah, kayak itu caranya, kalian masuk rumus, yaitu adalah sum. Untuk ngejumlah, kalian jumlahin semua akun aktiva ini, lalu kalian kurangin sama utang usaha. Karena sisi kanan, yaitu sisi bagian, maksudnya sisi kiri yaitu pada bagian aktiva, dan sisi kanan itu bagian pasiva, ini harus balance. Coba kita cek ya, ini kira-kira balance atau enggak. Ya. Sum, cara untuk mengetahui balance atau enggaknya, kalian harus jumlahin semua akun aktiva, dan juga kalian jumlahin di sisi sebelah kanan, yaitu akun pasifanya kalian jumlahin juga. Nih. Nah, sum itu untuk rumus penjumlahan ya. Nah, sama kan? Balance kayak gini. Nah, berarti tandanya hitungan kita benar. Jadi, untuk mengetahui si modal, kalian itu harus menjumlahkan semua akun aktiva, lalu dikurangi dengan si utang usahanya. Paham teman-teman ya? Nah, udah nih, udah selesai, udah balance nih, kita udah ketemu si modalnya. Jadi, aktiva ditambahin semua, itu hasilnya sama dengan penjumlahan si pasifanya. Seperti itu. Dan jangan lupa keterangannya ditulis, yaitu di sini biasanya modal awal. Oke. Oke, lanjut. Sekarang kita akan masuk ke, oh iya, sebelum kita masuk ke tanggal 2, kita tulis dulu sisanya. Sisa kasnya itu sisa 1.000, terus sama dengan 3.200. Nih, sisa uangnya. Oke, utang usaha dan juga modal. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tanggal 2. Kita lihat lagi ke soal di transaksi tanggal 2, yaitu, nah, tadi tanggal 1-nya itu dimulai dari sini, dan anggap aja ini A ini adalah transaksi kedua ataupun tanggal 2. Nah, ini dia. Menerima kas dari klien atas jasa yang diberikan. Nah, kalau misalkan dia menerima kas, berarti dia ada pemasukan. Dan pemasukannya itu udah jelas, yaitu menerima kas. Berarti kasnya bertambah, dan di sisi pasifanya, karena harus balance, kalau kita menerima kas, berarti ada penambahan dalam sisi modal. Berarti dalam sisi kas, ataupun dalam sisi aktiva, yaitu bertambah pada bagian kas, yaitu sebanyak nih 3.928. Dan karena harus balance dalam sisi pasifanya, yaitu kita akan masukin modal. Karena terjadinya pemasukan dari ataupun pendapatan jasa dari klien, seperti itu. Yaitu 3.000
928. Keterangannya di sini yaitu adalah pendapatan jasa, karena kalau misalnya kita lihat dari soalnya menerima kas dari klien atas jasa yang diberikan. Berarti si Biro Jasa Henry ini memberikan jasa mereka dan kliennya itu membayar jasa kita sebagai perusahaan Biro Jasa Henry. Seperti itu. Jadi ini masuknya adalah pendapatan jasa ya teman-teman. Pendapatan jasa. Oke, nah setelah kalian masukin transaksinya jangan lupa ditulis sisanya. Dan karena ini pemasukan, jadi kita tambahin ya, yaitu pakai rumus sum tadi. Kita tarik dari sini ke bawah sini. Seperti itu. Ini kalian masukin lagi ya. Sisanya kalian masukin semua. Kayak gini. Lalu kita tambahin lagi. Dan sekarang kita masuk lagi ke transaksi ketiga. Nah, kita lihat lagi ya. Yaitu adalah membayar utang kepada kreditor. Nah, kalau misalkan kita membayar utang, berarti kita menggunakan kas kita, yang dimana adanya pengeluaran dari kas yang kita miliki. Berarti kasnya berkurang, dan dalam sisi pasifa, yaitu membayar utang. Berarti kita ngebayar utang. Berarti di sini, yang berkurang yaitu adalah dalam sisi, berarti di sini yang berkurang yaitu dalam sisi utang usaha kita. Karena kita sudah membayar utangnya menggunakan kas seperti itu. Berarti 1.005. Dan sisi utangnya juga berkurang ya. Oh iya, kalau misalkan berkurang, kalian harus kasih tanda kurung kayak gini. Nanti dia akan minus sendiri seperti itu. Nah, karena kita harus membayar utang, berarti kas kita sudah berkurang dan utang kita juga berkurang karena udah kita bayar menggunakan kas kita seperti itu. Jadi kita kurangi ya 1055. Oke, sekarang kita tulis sisanya. Kita hitung sisanya pakai rumus yang sum tadi. Karena dia udah ada tanda kurungnya, jadi dia akan berkurang secara otomatis. Kalian masukin lagi yang ini. Oke. Nah, ini pakai rumus yang sama ya. Nah, biar nggak lama, kalian bisa langsung aja tarik nih kayak gini. Nah, oh iya, jangan lupa ditulis keterangannya ya. Ini tadi kita adalah membayar utang. Tulis keterangannya membayar utang. Oke. Sekarang kita masuk ke transaksi keempat, yaitu tanggal 4. Menerima kas dari Tuan Henry untuk tambahan investasi. Nah, menerima kas untuk tambahan. Berarti di sini adanya pemasukan yaitu pada kas. Berarti kas kita bertambah sebesar 3.700 dan dalam sisi pasifanya berarti masuknya ke modal lagi. Seperti itu, teman-teman. Masukin ya 3.700. Dan untuk modalnya juga 3.700. Oke, berarti di sini keterangannya adalah modal, investasi. Nah, sisanya juga ya tulis. Nah, biar gak lama kalian langsung aja sum ditambahin. Udah nih, kalian langsung tarik aja ke kanan. Nah, jadi dia langsung otomatis jumlahin sendiri. Sekarang kita masukin lagi transaksi kelima. Oke. Kita lihat lagi. Membayar sewa kantor untuk bulan ini, berarti untuk bulan Juli. Nah, di sini membayar sewa kantor. Berarti di sini ada beban sewa ya. Yaitu yang dimana kalau kita membayar, berarti kas kita kembali keluar, yaitu sebesar 1.200. Dan dalam sisi pasifanya, berarti modal kita juga ikut berkurang, yaitu sebesar 1.200. Dan juga bagian modalnya juga berkurang 1.200. Oh iya, jangan lupa ya tanda kurungnya karena kita mengeluarkan kas atau mengeluarkan uang. Di sini kita tulis beban sewa.
Oke, dan di sini sisanya hitung lagi ya, pakai rumus yang sama. Oke, sum. Ini langsung aja tarik ke kanan biar dia otomatis ngitung. Lanjutin lagi ke tanggal 6. Nah, di sini kita menagih atas penyerahan jasa secara kredit kepada klien, yaitu menagih atas penyerahan jasa. Yang dimana kalau misalnya kita menagih, berarti di sini kita telah memberikan jasa kita. Berarti di sini adanya pendapatan jasa. Berarti kas kita bertambah dan juga modal kita bertambah, yaitu sebesar 2.205. 2.205. Ini pendapatan jasa ya. Pendapatan jasa. Hitung lagi ya, sisa. Oke. Sekarang kita masuk ke transaksi ke-7. Tanggal 7 yaitu adalah membeli perlengkapan kantor secara kredit. Nah, kalau misalkan kita membeli perlengkapan kantor itu secara kredit, berarti kita ngutang. Nah, kalau misalkan utang, udah jelas dong, berarti utang kita bertambah, tapi perlengkapannya juga tetap bertambah, karena kita tetap ngebeli perlengkapan tersebut, namun dengan secara mengutang. Berarti di sini maksudnya di sini perlengkapan kita itu bertambah sebesar 245. Dan tadi utangnya juga ikut tambah ya, karena kita membayar secara kredit. Berarti di sini kita tulisnya membeli perlengkapan. Sisanya langsung hitung ya. Sisa sum. Oke, langsung tarik ke samping. Sekarang kita akan masuk ke transaksi ke-8. Menerima kas dari piutang klien. Nah, di sini kita berarti klien itu telah membayar utang mereka yang disebut sebagai piutang. Dan ketika kita menerima piutang, berarti kas kita bertambah dan piutang mereka berkurang karena mereka telah membayar utang mereka. Jadi tadi mereka telah memberikan piutang yaitu sebesar 3.000. Nah, di sini kan ada piutangnya sebesar ini, piutangnya itu kan sebesar 3.200. Nah, udah mereka bayar atau klien bayar, berarti di sini kita berkurang 3.000 dan kasnya bertambah karena kita mendapatkan kas dari piutang yang telah dibayarkan dari si klien, seperti itu. Dan ini akan tetap balance kok. Tapi kalau misalnya kalian ragu, kalian bisa berhenti sampai di sini, terus kalian sum lagi, kayak gitu. Misalkan kalian ragu nih, kalian coba, ini balance gak sih? Kayak kalian takutnya nggak balance, apa bagaimana? Oh ya, sebelumnya ditambahin dulu ya. Sisa sum. Kalian tarik ke samping. Oh ya, di sini tulisannya piutang klien. Misalnya kalian ragu nih, aduh balance kayak, kalian langsung bisa aja nih sum di sini. Ingat akun aktiva nih sampai sini. Dan di sebelah sini yaitu adalah akun pasiva. Kalian jumlahin, kira-kira balance gak sih kalau kalian ragu? Nah, balance kan? Nah, yaudah kalau misalkan balance, kita langsung masuk aja ke tanggal 9. Nah, di sini menerima faktur dari penggunaan jasa workshop selama bulan Juli akan dibayar bulan Agustus. Berarti di sini kita memberikan pendapatan jasa dan mereka akan ngebayar pada bulan Agustus. Berarti di sini yang bertambah adalah dari sisi piutang dan juga bertambah pada sisi modal kita. Piutang. Karena mereka ngebayarnya itu bulan Agustus, yang dimana kita udah ngasih jasa, tapi mereka bayarnya itu kayak ngutang, kayak gitu loh.
Jadi kita langsung masuk aja ke sisi ini piutang kan ya, kita masukin 1635 dan untuk modalnya juga sama 35 seperti itu ya, benar. Oke, di sini kita masukin tadi pendapatan jasa, keterangannya pendapatan jasa, pendapatan jasa. Langsung kalian tambahin ya, sisa sum. Oke, sisa tarik ke samping. Oke, lanjut kita akan masuk ke transaksi tanggal 10, yaitu adalah membayar berikut: beban gaji, ada beban layanan, telepon, yaitu sebesar 250, beban utilitas, dan beban lain-lain. Nah, kalau misalkan kita, ini hampir mirip dengan beban sewa, yang dimana kalau misalkan kita ada beban gaji, kita harus membayar gaji karyawan kan, terus telepon dan lain-lain, yaitu yang dimana kalau misalnya kita membayar sesuatu, itu ada pengeluaran uang pada bagian kas, dan dalam sisi modal itu juga berkurang. Jadi langsung aja kita masukin satu-satu ya. Jadi pertama kita masukin dulu dari si beban gajinya. Nah, nanti kalian tulis juga di keterangannya. Nah, di sini kita tulis dulu 850. Jangan lupa dikurangi ya, kasih tanda buka kurungnya, karena uang kita keluarkan. Nah, tadi berapa? 850, 250, 325, sama, oh iya, nah sama tadi yang terakhir yaitu adalah 75. Oke, udah kan? Ini dia formatnya. Nah, di sini kalian tinggal kopas aja, copy paste ke sisi modal. Oke, di keterangan jangan lupa ditulis ya, ini bebannya apa, ini tadi beban gaji ya, ini tadi beban telepon, tadi di bawahnya ada beban apa, utilitas, bawahnya lagi ada beban lain-lain. Oke, langsung aja nanti kita sisa hitung. Oke, sama dengan sum, ditarik lagi kayak tadi sisanya sama transaksi tanggal selanjutnya, langsung tarik ke samping deh kayak gini. Oke, sekarang kita masuk ke tanggal 11. Di sini menentukan bahwa perlengkapan yang tersisa nih, menentukan bahwa perlengkapan yang tersisa adalah sebesar 980. Oke, di sini dia bilang yang pertama adalah yang tersisa. Berarti kita tulis dulu ya sisanya. Kita tulis dulu nih sisanya biar gampang hitungnya. Tadi apa? Sisa perlengkapan. Sisa perlengkapan karena tadi ini kas, ini tadi piutang, perlengkapan di sisi ini. Sisanya tadi adalah sebesar 980. Dan kita baca lagi. Menentukan bahwa perlengkapan tersisa adalah sebesar 980, oleh karena itu pemakaian perlengkapan kantor selama bulan Juli yaitu adalah sebesar 115. Berarti di sini dia dikurang karena dia menggunakannya itu adalah 115 kayak gitu. Atau enggak gampangnya 1005 1095 itu dikurang sama 980, ntar hasilnya ini. Tapi karena di soal itu udah ada, jadi tinggal kita masukin aja kayak gitu. Pemakaian perlengkapan kantornya itu sebesar 115. Nah, di sini juga minus ya, karena kan perlengkapan kantornya itu dipakai, jadi dia berkurang. Oke, di sini adalah beban perlengkapan. Lanjut, di sini, oh ya, jangan lupa ini dihitung juga ya. Sum.
harusnya dari sini tadi ya. Ini juga sum dari atas ke bawah. Oke. Sip. Lanjut kita ke transaksi yang terakhir pada tanggal 12, yaitu adalah Tuan Henry mengambil uang tunai. Kalau misalkan ini tadi kan nama perusahaannya adalah Biro Jasa Henry. Jadi mana Tuan Henry-nya ini mengambil uang tunai sendiri dari perusahaannya. Nah, kalau misalkan kasusnya kayak gini, itu masuknya namanya prive. Nah, jadi Tuan Henry ini mengambil uang tunai untuk keperluan pribadinya sebesar $1.000. Jadi kalau misalkan ada uang keluar, yaitu kasnya berkurang dan juga modalnya ini berkurang. Yaitu di sini sisi aktifanya berkurang pada kas. Oke, sebesar $1.000 dan dalam sisi pasifa berkurang pada modal yaitu 1.000 juga. Ini keterangannya ditulisnya prive ya. Prive itu untuk keperluan pribadi. Nah, kita tulis lagi sisanya ya. Kita kurangi sum, terus langsung tarik D ke samping. Oke. Nah, sampai sini kita tulis deh totalnya. Total. Nah, di sini kalian bisa ngeliat balance atau enggaknya dari sisi aktiva dan juga pasiva. Oke. Langsung aja kita masukin rumusnya, yaitu adalah sum. Tarik dari sini, dari sisi kas sampai sisi aktiva yang paling akhir, yaitu di bagian tanah. Nah, belum tahu kita balance-nya, kita harus hitung dari sisi sebelahnya lagi, yaitu kita masukin rumusnya sum, masukin dari sisi utang ditambah dengan si ekuitas atau modal. Balance kan? Nah, berarti perhitungan kalian benar kalau misalkan balance. Nah, kayak gini deh teman-teman. Kita bikin tabelnya deh. Kita bikin tabelnya jadi rapi. Nah, seperti ini. Ini adalah persamaan dasar akuntansi. Nah, ini bagian sisi balance-nya. Sekian pelajaran persamaan dasar akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.